Nah, di sini catatannya yang bagus nih. Walakin yatafawatul ismu biqadri makila fi saksi. Jadi besar kecilnya dosa gibah itu tergantung besar kecilnya Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ihwatul iman rahimakumullah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' yang kemarin. Dan sebagaimana perjanjian kita kemarin bahwa bahasan kita akan diacak saja. Dan hasil acakan kita hari ini membawa ke hadis tentang ghibah. Kenapa ini menarik untuk dibahas? Karena ada kontradiksi yang sangat tajam antara isyarat Quran dan hadis supaya kita menjauhinya dengan kebiasaan kita untuk melakukannya. Dan kenapa hadis tentang ghibah itu ada dalam kitab Bulughul Maram, padahal Bulughul Maram itu kitab fikih? Alasannya karena dalam masalah ghibah ini banyak fikihnya. Ada banyak pertanyaan tentang hukumnya. Mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan. Mungkinkah ada ghibah yang dihalalkan? Ada. Dan ya karena ada yang diharamkan dan ada yang dihalalkan, itulah fikih. Kenapa saya katakan bahwa ghibah itu sesuatu yang kontradiksi? Di dalam Quran kita tahu bahwa Allah sudah melarang ghibah itu ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Bahkan ghibah itu diilustrasikan oleh Allah seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah menjadi bangkai. Jadi lamun ayam bangkai oleh kita dimakan, dan bangkai itu bukan bangkai ayam, bukan bangkai tiren, bukan bangkai gurame, tapi bangkai daging manusia yang sudah membusuk ternyata masih dimakan juga. Nah, itulah gambaran jijiknya perilaku ghibah menurut Al-Qur'an. Tapi kenapa ghibah itu disenangi? Karena dalam hadis riwayat Abu Daud, orang yang melakukan ghibah itu diibaratkan seperti memakan daging saja. Jadi meskipun disebutkan memakan daging manusia, tapi sisi memakan dagingnya yang ditonjolkan. Jadi upami orang makan daging kan enak terus dan lezat terus. Nah, orang yang menggibahi sesama muslim dan dia terus meneruskan gibahnya, sangat menikmati proses gibahnya itu, ya ibarat kita menikmati daging itu. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, lamma u'rijat bi, ketika aku di Isra Mi'rajkan, ketika aku di Mi'rajkan, marartu bi qaumin, aku menemui sebuah kaum, aku melihat sebuah kaum, lahum adfarun min nuhas. Jadi mereka memiliki kuku min nuhas. Nuhas itu tembaga. Nah, jadi ada manusia yang kukunya itu tembaga besi semua. Yahmisuna wujuhahum wa sudurahum. Kemudian mereka menggaruk-garukkan kuku yang dari tembaga itu, wujuhahum, ke wajah-wajah mereka, wasudurahum, dan ke dada-dada mereka sampai berdarah semuanya. Qultu, aku bertanya, man haula'i ya Jibril? Mereka itu siapa wahai Jibril? Qala, Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia memakan daging-daging sesama manusia.
Itu orang-orang yang sedang menggibah. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka mempermalukan kehormatan saudara-saudara mereka. Jadi orang yang menggibahi sesama muslim, kalau kata Al-Quran itu diibaratkan seperti makan bangkai saudara kita. Kalau menurut hadis kata Jibril, di akhirat nanti akan menggaruk-garuk wajah dan sekujur tubuh. Tapi pertanyaannya, kenapa kita suka? Jadi meskipun itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang tidak baik, tapi kenapa banyak manusia yang masih suka? Nah itulah. Jadi haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Orang-orang yang memakan daging manusia. Itu kalau dalam bahasa balaghah namanya isti'arah tasyrihiyah. Jadi kiasan yang sangat jelas menganalogikan menggibah orang lain itu seperti memakan daging dari sisi sama lezatnya. Tapi kalau kita gambaran, ya, bagaimana gambaran nanti di akhirat, tentu itu sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, di dalam Bulughul Maram tentang gibah, hadis yang ditulis adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Halaman pertama, atadruna ma al-ghibatu. Ada huruf ma yang hilang. Atadruna ma al-ghibatu. Atadruna mal ghibah. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tafadhal. Qala zikruka ahoka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabatahu. Wa ilam yakun fihi faqad bahattahu. Langsung sengaja dipercepat supaya kalau tidak jelas lihat di halaman paling bawah tuh, kunjungi channel YouTube. Iklan. Jadi insya Allah semua yang kita lakukan itu ada videonya ya. Itu Salman tuh yang bertanggung jawab. Sekali lagi kita ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala atadruna ma al-ghibatu. Atadruna mal ghibatu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala zikruka ahoka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabatahu. Faqad tabatahu. Faqad tabatahu. Hamzahnya hamzah wasal. Jadi kalau disambungkan ngacel disebut wasal. Faqad tabatahu. Wa ilam yakun fihi faqad bahattahu. Akhrajahu Muslimun. Eta tiasa macanya. Akhrajahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Syukran jazilan.
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Atadruna mal ghibatu?" Tahukah kalian apakah ghibah itu? Pertanyaan ya. Qalu, para sahabat menjawab. Apa jawabannya? Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Nabi bersabda, Nabi menjelaskan, zikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah kamu menceritakan saudaramu bima yakrahu, apa-apa yang tidak dia sukai. Zikruka ahoka. Kenapa ahok bukan ahu, bukan ahi? Itu kalau menurut santri menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus mansub. Bagi asmaul husna, bagi asmaul khamsah, tanda nasabnya adalah dengan alif. Mana fi'il fa'ilnya? Fi'il fa'ilnya adalah zikruka. Jadi amilnya itu bukan berbentuk fi'il fa'il, tapi berbentuk isim masdar. Jadi zikruka ahoka, engkau menyebut saudaramu bima yakrahu, sesuatu yang tidak dia sukai. Pertanyaannya, kenapa disebut ghibah? Ghibah itu dari kata goib. Goib itu apa? Tidak ada di hadapan. Jin itu makhluk gaib, artinya tidak kelihatan. Kenapa sesuatu menceritakan kejelekan itu disebut ghibah? Karena menceritakan kejelekannya tidak di hadapan orang yang kita ceritakan. Makanya disebut ghibah, dari kata-kata gaib tadi. Kalau menceritakan kejelekan di hadapan dia, apa namanya? Itu namanya mempermalukan. Jadi kalau mempermalukan ya ada di hadapan dia. Kalau tidak ada di hadapan dia, itu namanya ghibah. Kila, Rasulullah ditanya. Siapa yang bertanya? Para sahabat. Siapa yang ditanya? Rasulullah. Apa pertanyaan para sahabat? Afaro'aita. Afaro'aita. Kalau dalam bahasa Inggris, what do you think? What is your opinion? Nah, itu bahasa Arabnya afaro'aita. Kumaha pamenak salira. In kana fi akhi ma aqulu. Jika apa yang aku katakan, apa yang aku ceritakan tentang kejelekan dia itu memang sebenarnya begitu. Bagaimana pandangan Anda jika saya menceritakan kejelekan seseorang dan kejelekan itu memang benar ada pada diri orang itu? Qala, Nabi menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad tabatahu. Jika engkau menceritakan kejelekan seseorang di belakang dia, dan apa yang kau ceritakan itu memang benar kenyataannya seperti itu, itulah berarti kamu sudah menggibahi dia. Justru disebut gibah teh lamun pas bener je kenyataannya. Ih, saya eta tara mandi. Apa tuh? Eta ketua DKM tara mandi. Nah, itu sudah gibah. Meskipun benar tara mandi. Pokok lamun wa illam yakun fihi faqad bahat tahu. Dan jika kejelekan yang kau ceritakan tentang dia di belakang dia itu sesuatu yang tidak benar, faqad bahat tahu. Hakikatnya sungguh engkau sudah memfitnah dia. Oh. Itulah hadis yang terkenal tentang ghibah. Dan hadis ini hadis riwayat Muslim, sehingga tidak usah ditelusuri tahrijnya. Karena apa yang diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari, Rawahul Muslimun, pasti itu sudah sahih. Nah, sekarang kita langsung ma yukhadu minal hadis. Ma yukhadu minal hadis.
pelajaran apa, kesimpulan apa, istinbat hukum apa yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita tarik dari hadis ini. Yang pertama, al-ghibatu bayyanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annaha zikruka akhokal muslima bima yakrahu sawaun akana fi khalqihi aw khuluqihi sawaun akana fi khalqihi aw khuluqihi fa ayu kalimatin taquluha fihi mimma yakrahu antuqala fihi fahadhihi ghibatun sawaun akanat kabiratan aw sabiratan walakin yatafawatul ismu biqadri makila fi syakhsi hatta walau kana fihi as-sifatu minhu. Jadi seperti saya ibaratkan di awal, baca Arab taks itu ibarat naik sepeda. Jadi kalau kita tahapan awal belajar sepeda pasti loba titarajongna, loba tikusrukna, loba kaget dan kaku, serta bingung bagaimana harus menjalankan sepeda itu. Tapi kalau kita sudah lihai dengan sepeda sambil nunut tambur bisa. Jadi perlu jam terbang ya, untuk menguasai sepeda dengan baik dan benar. Sekali lagi, al-ghibatu, ghibah itu bayyanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhokal muslima. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan, engkau menceritakan segala yang tidak disukai oleh saudaramu yang muslim. Jadi kata Rasulullah, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, ghibah itu adalah engkau menceritakan kejelekan saudaramu yang muslim di belakang dia dan dia tidak suka kita menceritakan kejelekannya itu. Sawaun, sama saja. Sawaun deh, sama saja. Akana fi khalqihi aw khuluqihi. Apakah kita menceritakan kejelekannya itu tentang fisiknya atau tentang akhlaknya? Jadi ada khalqun, ada khuluq. Sebagaimana doa kita ketika bercermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Jadi kalau khalqi itu raga kita, fisik kita, hidung kita yang mancung, bibir kita yang tipis, jeli kita yang ngerbing, nah itu adalah physically. Kalau khuluq, akhlak. Non akhlak teh? Kemarin dijelaskan apa akhlak itu? Akhlak atau adab adalah jadi gabungan antara pola pikir dan pola sikap yang dibiasakan sehingga sudah menjadi sesuatu yang biasa. Itulah disebut akhlak atau disebut adab. Cuman kalau adab itu harus yang baik-baik. Kalau akhlak ada yang baik, ada yang buruk. Kita biasa makan dan minum dengan tangan kiri. Pokoknya mau ada orang lain, mau tidak ada orang lain, sedang bertamu ketika di hajatan, ketika di mana saja, kalau makan atau minum selalu menggunakan tangan kiri. Berarti itu sudah menjadi kebiasaan, itulah akhlak.
cuman akhlaknya akhlak yang tanya Pak Ketua DKM, aduh, cing atuh Ketua DKM mah beli pakai naon pandangan kiwa wae. Nah, itu kan sudah menceritakan kejelekan. Dan kita menceritakan kejelekan akhlaknya. Dan itu ternyata masuk kategori ghibah. Masuk tara? Ya memang begitu. Makanya harus dibahas karena memang ini kesukaan kita. Teteh apa tuh? Nah, eta guru TK nyariosna kecimpringna meni. Berarti kita sudah menceritakan kejelekan bisa. Nah, itu yang disebut dengan fi khalqihi al khuluqi. Fa ayu kalimatin, maka kalimat apa saja taqulaha fihi mimma yakrahu an tuqala fihi fa hadhihi ghibatun. Maka kalimat apa saja yang kita ceritakan tentang seseorang di belakang dia dan dia tidak menyukai kalimat itu diucapkan oleh kita, maka itu namanya ghibah. Jadi kata kuncinya sesuatu yang jelek itu memang dia tidak menyukainya, kita ucapkan. Kok malah meresep? Kata apa tuh? Naon si keling? Tapi nasi kelingnya kan seserian, ghibah lah ya. Ternyata kalau menggunakan teori ini tidak, karena disebut ghibah itu sesuatu yang kita ceritakan itu jelek dan dia tidak senang. Cerita jelek itu dia. Tapi kalau disuruh dia bangga disebut si keling, ya berarti bukan ghibah. Bisa jadi itu bukan ghibah, atau bisa jadi sesuatu sudah terjadi pada dia. There is something wrong. Ada sesuatu yang salah dengan dia. Seharusnya tidak suka, justru suka. Berarti dia kesel. Nah, sawaun akanat kabiratan aw sogirotan, sama saja ghibah mah, mau yang besar-besar, mau yang kecil-kecil, mau secara kuantitatif banyak ghibahnya atau sedikit, atau secara kualitatif nyeri pisan atau nyeri saeutik, sama saja itu disebut ghibah. Kan kadang-kadang begitu ya, namun menggibahkan orang lain kadang-kadang sok sakabehna dibijak. Tapi apa tuh? Naon eta guru alia keur mah tara mandi, keur mah lomba hutang, keur mah disebutkeun kabehana. Berarti itu kabirotan. Gibahnya gibah kuantitatif dan kualitatifnya besar. Tapi ada gibah yang kualitatifnya dan kuantitatifnya kecil. Apa tuh? Naon eta guru sanawiyah pokoknya mah gitu we. Berarti sedikit itu mah. Contoh. Nah, di sini catatannya yang bagus nih. Walakin yatafawatul ismu biqadri makila fi saksi. Jadi besar kecilnya dosa ghibah itu tergantung besar kecilnya kuantitas dan kualitas ghibah yang kita ucapkan kepada seseorang. Semakin banyak kejelekan yang kita ceritakan dan semakin menyakitkan, berarti semakin besar dosa. Semakin kecil kualitas dan kuantitas ghibah yang kita lakukan dan semakin tidak berdampak kepada orang yang kita gibahi, berarti semakin kecil dosa. Berarti mending nu mana? Bahkan hatta walau kana fihi sifatu minhu. Bahkan meskipun sifat buruk itu sebetulnya sesuatu yang benar ada pada orang yang kita ceritakan keburukannya, itu tetap disebut ghibah dan itu hukumnya haram.